haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa kepada Allah dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Tarisa Anggreni dari 19/4 ingin menjelaskan materi mengenai Inkarus Sunnah. Mengenai Inkarus Sunnah, pertama saya akan menjelaskan pengertian Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ia mempunyai arti tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Ingkar secara terminologis berarti menolak, tidak mengetahui, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Saya sudah menjelaskan mengenai pengertian Inkarus Sunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Inkarus Sunnah. Sejarah perkembangan Inkarus Sunnah hanya terjadi dua masa, yaitu Inkar Sunnah klasik dan masa modern. Inkar Sunnah pada masa klasik terjadi pada masa Imam Syafi'i. Pada saat itu, orang menolak kehujaan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir atau ahad. Imam Syafi'i atau pembela sunnah pernah didatangi oleh orang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab. Teman-temannya, ia menolak seluruh sunnah baik mutawatir dan ahad. Ingkar sunnah klasik diawali di konflik utama umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum sindik yang berkodok pada sekte-sekte Islam, kemudian diikuti oleh para pendukun dengan mencari para sahabat dan melemparkan hadis palsu. Yang selanjutnya, sejarah Inkarus Sunnah pada masa modern. Inkarus Sunnah pada masa ini muncul dalam bentuk golongan yang terorganisir yang mempunyai pemimpin atau tokoh-tokoh ajaran mereka, yang mana tokoh-tokoh mereka menyebut dirinya sebagai mujtahid atau pembaharu. Selanjutnya, klasifikasi Inkarus Sunnah. Pertama, tidak percaya hadis Rasulullah. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran. Yang ketiga, sholat mereka bermacam-macam. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Yang kelima, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang keenam, orang meninggal tidak disolati karena tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedelapan, menolak sunnah secara keseluruhan. Tadi saya telah menjelaskan mengenai
pengertian ingkarus sunnah, sejarah ingkarus sunnah, maupun klasifikasinya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan argumen ingkarus sunnah. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Yang ketiga, tidak memerlukan penjelas. Itulah tadi penyampaian mengenai materi saya. Mengenai ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah merupakan suatu yang mengingkari, tidak menerima sepenuh hati, baik di lisan maupun batin. Ingkarus sunnah merupakan suatu hal yang tidak dapat kita teladani, baik di hati kita maupun di lisan kita. Untuk itu, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan, karena kelebihan hanya datang dari kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.